果然命不虚传。我该怎么上去啊？陈师兄请教，自己找死，可别怪我。接招！巨蟹。输了，我没输，竟敢打伤同门！ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini aku akan lanjut membahas donghua berjudul Yishidozun episode keempat dan kelima. Buat kalian yang belum nonton episode 1-3 bisa cek di link deskripsi atau langsung saja menuju playlist ya. Di akhir episode ketiga kemarin, Lin Yun berhasil masuk ke dalam sekte Qingyun setelah mendapat bantuan langsung dari ketua sekte muda bernama Bai Yufan. Setelah mendapatkan beberapa keterampilan yang dia peroleh dari sekte, Lin Yun pergi ke sebuah hutan untuk mempelajari keterampilan tersebut. Namun pada saat di tengah hutan, nasib sial menghampiri Lin Yun di mana dia bertemu dengan harimau gigi gergaji. Bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di awal episode diperlihatkan Lin Yun yang mendapat serangan dari harimau gigi gergaji mulai putus asa apakah ini akan menjadi kematian baginya. Namun karena sadar kalau dia belum mencapai puncak bela diri, Lin Yun memutuskan untuk menggunakan tinju harimau yang dia pelajari dari lukisan yang Hong Lao berikan. Siapa sangka dengan teknik tinju harimau ini, Lin Yun berhasil membuat harimau gigi gergaji langsung turu. Di sini juga dia menyadari kalau teknik tinju harimau yang dia pelajari sudah mencapai tahap puncak. Beberapa saat kemudian dengan menggunakan sebuah pisau, Lin Yun mengambil pil iblis yang ada pada harimau gigi gergaji ini. Lin Yun sendiri mulai berpikir bahwa pil iblis ini bisa membuatnya jadi punya banyak uang jika dia menjualnya di pasar. Tiba-tiba saja dari arah lain datang seseorang bernama Chen Xiao dan dua orang rekannya yang juga sedang mencari harimau gigi gergaji. Lin Yun yang tidak ingin terlibat argumen memutuskan untuk bersembunyi di balik pohon. Namun sayang ketika dia hendak pergi, Lin Yun menginjak ranting yang membuat Chen Xiao mengetahui keberadaannya. Chen Xiao lantas memanggil Lin Yun dan memintanya untuk merawat pedang yang baru saja dia beli karena Chen Xiao mengetahui kalau Lin Yun adalah seorang budak pedang. Akan tetapi Lin Yun meminta maaf tidak bisa melakukan perintah Chen Xiao karena sekarang dia bukanlah budak pedang lagi. Rekan dari Chen Xiao langsung menyambung, andai saja yang meminta hal tersebut adalah Su Xiao, pasti Lin Yun akan mau melakukannya. Menyadari kalau Lin Yun menyukai Su Xiao, Chen Xiao lantas merayu Lin Yun untuk merawat pedangnya dan akan memberi imbalan pujian-pujian jika dia bertemu dengan Su Xiao nantinya. Dengan senang hati, Lin Yun pun mengiyakan perkataan Chen Xiao dengan niat mengerjainya. Lin Yun pun segera mengambil pedang Chen Xiao dan terlihat pedang ini tiba-tiba saja patah ketika Lin Yun pegang. Patahnya pedang ini tentu saja membuat Chen Xiao marah dikarenakan dia sudah menghabiskan tabungan yang begitu banyak untuk membeli pedang tersebut. Namun tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar auman binatang iblis yang sedang tertarik pada bangkai harimau gigi gergaji yang baru saja mati di tangan Lin Yun. Di sini dua orang rekan dari Chen Xiao pun langsung lari ketakutan karena tidak ingin berada dalam bahaya. Sementara Chen Xiao sendiri mengatakan akan membalas dendam semua kejahilan Lin Yun ketika nanti di dalam sekte Qingyun. Beberapa saat kemudian, Lin Yun yang sudah kabur mengatakan kalau dia masih harus mencari beberapa obat spiritual untuk berlatih. Di saat yang sama dia juga menyadari tidak ada perbedaan pada masa depan dan masa sekarang di mana orang-orang mulai terkenal akan mendapatkan banyak musuh, serta yang terkuatlah yang akan bertahan. Tiba-tiba saja dari arah belakang datang segerombolan serigala cakar besi yang menyerang dan menjatuhkan Lin Yun ke dalam jurang.
Sementara itu di tempat lain, Zhou Ping mengadu kepada kakaknya yang bernama Zhou Yun bahwa dia sudah dipukuli oleh budak pedang yang bernama Lin Yun. Pada awalnya Zhou Yun tidak ingin ikut campur karena merasa kalau adiknya memang salah karena terlalu lemah. Namun di sini Zhou Ping terus saja playing victim kalau Lin Yun memukulinya dengan ganas dan menghina keluarga Zhou mereka sebagai sampah. Dengan semua hasutan Zhou Ping ini, pada akhirnya Zhou Yun mau untuk membantu adiknya untuk mengurus Lin Yun serta mengucapkan GWS kepada Zhou Ping. 我还是上去和他拼命，就被他打成了这样。好好养伤吧，我姑且再帮你一次，我还有点事情要处理。 Di saat yang sama di tempat lain, Lin Yun yang jatuh ke dalam jurang ternyata berhasil selamat. Siapa sangka di sini dia malah mendapat berkah dengan menemukan pola ukiran keterampilan pedang Liu Feng yang sudah ditulis oleh senior terdahulunya. Menyadari hal tersebut, Lin Yun lantas kembali berlatih keterampilan pedang Liu Feng karena masih ada beberapa hal yang belum dia pahami. Benar saja jika dilatih dengan benar, kekuatan dari keterampilan ini sangat luar biasa. Namun ada satu hal yang membuat khawatir, yaitu bagaimana cara Lin Yun bisa keluar dari jurang ini. 巨细成风，果然名不虚传。我该怎么上去？ Beberapa saat kemudian datang Dong Yuan yang membantu Lin Yun dengan tali untuk keluar dari dalam jurang. Ketika sampai di atas, tiba-tiba saja Dong Yuan menyerang Lin Yun karena dia mendengar kabar kalau Lin Yun berhasil mempermalukan Zhou Ping dengan teknik yang diam-diam dia latih. Ternyata serangan Dong Yuan ini dimaksudkan untuk mengetes sudah sampai di manakah kemampuan dari Lin Yun pada saat ini. Lin Yun pun lantas meladeni keinginan Dong Yuan dan mengingat masa-masa ketika dulu mereka berdua selalu berlatih bela diri. Pada saat mereka bertarung, hampir saja Dong Yuan masuk ke dalam jurang. Beruntung di sini Lin Yun berhasil menyelamatkannya. Dong Yuan lantas meminta maaf atas perlakuannya barusan dan menyadari memang benar adanya kemampuan Lin Yun semakin berkembang. Namun di sini Lin Yun mengatakan kalau Dong Yuan tidak perlu meminta maaf karena mereka berdua sudah sering melakukan hal seperti ini. Sebagai junior yang baru saja menjadi murid luar sekte, Lin Yun juga memohon bimbingan dari Dong Yuan yang sudah lebih dulu menjadi murid luar sekte. 疯了吗？都说你修为猛进，那就让我来见识见识到了什么地步。你就开始吧。抓紧啊，老总！一起跟上。老林，我们之间还用说这个？我们10几岁一起入的青云宗，为我当剑奴这几年道歉。以后得请董师兄多多提携。 Singkat cerita, Dong Yuan dan Lin Yun sudah kembali ke Pondok Kayu. Di sini Dong Yuan mengomentari cairan pengeras tubuh yang dia berikan kepada Lin Yun karena menurutnya cairan ini tidak lebih bagus daripada pil penurun panas tubuh. Namun menurut Lin Yun cairan ini sudah cukup bagus baginya karena harga obat spiritual seperti pil penurun panas tubuh sangatlah mahal. Sebagai rasa terima kasih karena sudah diberi cairan pengeras tubuh, Lin Yun memberikan pil iblis yang dia dapat dari harimau gigi gergaji kepada Dong Yuan. Beberapa saat kemudian Lin Yun memutuskan untuk pergi ke balai peralatan untuk berlatih dengan boneka peralatan. Setelah selesai berlatih, Lin Yun kembali didatangi oleh Chen Xiao yang menawarinya untuk sparring pedang. Dengan sparring mereka ini, Chen Xiao mengatakan kalau Lin Yun tidak perlu repot-repot lagi berlatih dengan boneka di pavilion peralatan. Tidak hanya itu, di sini Chen Xiao juga akan memberikan imbalan 3 pil pengeras tubuh jika Lin Yun bisa bertahan 100 kali gerakan dari serangannya. Sementara itu, Dong Yuan heran kenapa bisa Lin Yun memprovokasi Chen Xiao sampai seperti ini, dan dia juga mengatakan sebaiknya mereka berdua pergi saja daripada terkena sebuah masalah. Di saat yang sama, Su Xiao bersama dengan Wang Ning tiba-tiba saja datang ke lokasi Lin Yun. Entah apa yang ada di pikiran Lin Yun, dia tiba-tiba saja menurunkan emosinya dan berniat pergi. Akan tetapi tetap saja Chen Xiao terus saja memprovokasi Lin Yun terus-terusan. Hingga pada akhirnya Lin Yun yang sudah kehilangan kesabaran mulai meladeni semua permintaan yang Chen Xiao inginkan. 陈师兄请教，自己找死可别怪我。接招！巨细。输了，我没输，竟敢打伤同门！ Di luar dugaan, dengan kemampuan teknik pedang Liu Feng, Lin Yun berhasil mengalahkan Chen Xiao dengan telak.
Sementara itu, Dong Yuan yang melihat kemampuan pedang Liu Feng cukup terkesan karena menurutnya sudah tidak ada orang yang mempelajari kemampuan tersebut selama 100 tahun. Beberapa saat kemudian, pada saat hendak pergi, Lin Yun dihadang oleh Zhou Yun yang tiba-tiba saja menyerangnya. Karena merasa kalau dia adalah seorang senior dan Lin Yun sudah beberapa kali membuat masalah dengan mengalahkan murid-murid lain, di sini Zhou Yun meminta Lin Yun untuk menghapus kultivasinya. Dengan kemampuannya juga terlihat Zhou Yun menekan Lin Yun serta memintanya untuk berlutut. Tentu saja tekanan ini membuat Lin Yun marah karena menurutnya dia hanya berlutut kepada langit dan bumi serta orang tuanya saja. Dong Yuan yang melihat kondisi Lin Yun juga berusaha menolong, namun sayangnya karena Zhou Yun terlalu kuat, Dong Yuan juga tidak bisa berbuat banyak. Bahkan di sini Zhou Yun mengancam akan mematahkan kaki Lin Yun jika masih tidak mau untuk berlutut. 再自废修为，我饶你跪下。天跪地跪父母，看你跪不跪。可是，还不。 Namun tiba-tiba saja Su Xiao menghentikan perlakuan Zhou Yun kepada Lin Yun dan entah alasan apa yang mendasari Su Xiao melakukan hal ini, tapi nampaknya Su Xiao cukup tertarik dengan berkembangnya kemampuan yang Lin Yun miliki. Zhou Yun yang tidak punya pilihan lain pada akhirnya pergi meninggalkan Lin Yun. Namun sebelum Zhou Yun pergi, Lin Yun mengatakan di kompetisi sekte yang akan berlangsung 2 bulan lagi, dia akan membalas dendam perlakuan Zhou Yun pada hari ini. Sambil tertawa Zhou Yun menjawab dia dengan senang hati akan meladeni Lin Yun dan akan melihat dalam waktu 2 bulan kemampuan Lin Yun berkembang atau tidak sama sekali. Sementara itu ketika Su Xiao hendak pergi, Lin Yun tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Di sini Su Xiao yang seperti tertarik kepada Lin Yun memintanya untuk melakukan yang terbaik dalam waktu 2 bulan ke depan sebelum kompetisi dimulai. 2个月后宗门大比，我定如数奉还。我随时恭候。多谢师姐。好自为之。 Wang Ning yang juga ikut bersama dengan Su Xiao memperingati Lin Yun untuk tidak besar kepala karena sudah ditolong oleh Su Xiao. Pada saat hendak pergi, Dong Yuan kembali memperingati agar Lin Yun berlatih keras dalam 2 bulan ke depan. Namun ada satu hal yang dia takutkan, di mana dia takut kalau Zhou Ping dan Chen Xiao melakukan trik kotor sebelum kompetisi sekte dimulai. Di sebuah pavilion misi, Dong Yuan juga mengatakan kalau Lin Yun sudah bisa menjalani misi dan mengambil gajinya untuk 2 bulan ke depan. Yang artinya selama 2 bulan ke depan, Lin Yun bisa melakukan misi sambil berlatih untuk menjadi lebih kuat pada saat di kompetisi sekte. Lin Yun lantas menanyakan bagaimanakah dengan Dong Yuan dalam 2 bulan ke depan, apakah yang akan dilakukan olehnya. Dong Yuan menjawab kalau Lin Yun tidak perlu mengkhawatirkan dirinya karena dia tidak memiliki masalah apapun dengan orang lain. Selain itu dia juga tinggal di luar sekte, jadi Zhou Ping ataupun Chen Xiao tidak akan mengganggunya. 谅他们也不敢对我下手。你威风了呀！ 前辈说笑了。 Sementara itu dia Kenyang memuji Lin Yun karena dalam beberapa hari membuat kemajuan pesat. Dia Kenyang juga menjelaskan misi-misi yang akan bisa diambil oleh Lin Yun nantinya. Siapa sangka di sini Lin Yun memilih misi Batu Roh, yaitu misi yang berisi mengalahkan harimau iblis api tingkat 6, membunuh bandit Guang Yan serta mengumpulkan 2 buah bunga api merah. Misi ini terbilang sangat sulit karena banyak murid yang menghilang setelah mencoba menyelesaikan misi tersebut. Dia Kenyang juga memperingati Lin Yun jangan sampai menyesal nantinya karena sudah memilih misi ini. Tanpa ragu Lin Yun kembali menegaskan kalau dia akan mengambil ketiga misi tersebut. 我劝你不要妄想了。临时任务我接了，你要做哪一个？我全都要。 Episode kali ini pun selesai guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.